Ibu Pupur, Bu Asiwi, Bu Ririn, Putri, kemarin kalau nggak salah kita di bulan September kita sudah melakukan observasi kelas, dan di observasi kelas dan panjenengan di kelas benar-benar mantap, semangat, dan membuat pembelajaran itu memang menyenangkan. Panjenengan melakukan sebuah refleksi apa, kilas balik waktu mengajar itu kira-kira apa saja refleksinya, apa saja tantangannya, kemudian kedepannya mau gimana? Pembelajaran itu saya menggunakan berbagai metode, tapi dari berbagai metode itu saya menemui kesulitan untuk masalah fokus peserta didik. Ini disebabkan mungkin karena saya belum sepenuhnya memberikan motivasi bahwa belajar itu menyenangkan, bahwa belajar itu penting dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang selanjutnya. Begitu. Kalau untuk saya masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri di dalam pembelajaran ini karena kurang untuk membangun komunikasi yang positif dalam meningkatkan hubungan antar anak yang bisa menyenangkan. Selain itu, manajemen kelasnya terutama untuk menciptakan yang kondisi yang kondusif juga belum bisa maksimal. Jadi untuk kedepannya supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik agar peserta didik itu saling menghargai dalam pembelajaran dan bisa bermakna untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu, jadi intinya bahwa tadi Bu Asiwi ngendika tentang motivasi belajarnya dan kurang fokus. Kemudian untuk Bu Ririn masih pada percaya diri sehingga juga komunikasinya juga belum maksimal. Refleksi saya selama pembelajaran kemarin itu anak-anak terlihat masih kurang aktif untuk memberikan respon dalam memberikan umpan balik. Dampaknya kesepakatan kelas yang sudah disepakati kurang bisa terlaksana dengan baik. Jadi Putri masih pada posisi anak kurang memberikan respon sehingga kesepakatan kelas kurang maksimal. Pembelajaran sudah menumbuhkan karakter, kesadaran tentang pentingnya kesepakatan kelas yang dikaitkan dalam pembelajaran. Perlu ditambah diferensiasi produk dari murid berdasarkan minat dan bakatnya. Praktek yang ingin saya tingkatkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ini lebih efektif dengan menambah diferensiasi produk. Jadi Bu Pur langsung ke refleksi tindak lanjut ya tadi, karena sudah ada pengen menciptakan pembelajaran yang diferensiasi produk. Jadi temannya Bu Pur bahwa kemarin merasa bahwa sudah melakukan diferensiasi tapi kurang untuk produk dan kontennya. Kontennya sudah, produk sama prosesnya. Intinya kita sudah mengenai tentang motivasi, kemudian kurang percaya diri, dan sehingga komunikasinya kurang efektif dan tidak menghargai. Kemudian responnya kurang mantap sehingga anak kesepakatan kelasnya kurang terwujud. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira mau diapain setelah panjenengan nanti kan memilih dari PMM sama dari pengembangan diri secara seminar ataupun dari Kombel Saya akan melakukan pembelajaran yang berfokus pada target perilaku yang sudah saya pilih, yaitu keteraturan kelas, supaya ini juga bisa menjadi terbaik yang berdampak pada hasil belajar siswa. Diferensiasi itu di dalam produknya. Ya. Kemudian upaya yang akan saya lakukan itu karakteristik peserta didik, kemudian memperkaya diri saya, pengetahuan tentang metode, tentang model yang pembelajaran
tersebut agar semua kebutuhan peserta didik yang memiliki berbagai macam gaya belajar itu bisa terpenuhi. Tujuan dari tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas di sini menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada murid yang mempunyai cita-cita dan ekspektasi yang sesuai dengan usia dan latar belakang murid. Terus menerapkan pembelajaran yang komunikatif dan menjaga kolaboratif atau untuk mengembangkan keterampilan pada murid, meningkatkan motivasi pemahaman pembelajaran murid. Terus yang selanjutnya mendalami karakteristik murid dan memperkaya pengetahuan mengenai model, metode, pendekatan pembelajaran supaya kebutuhan murid bisa terpenuhi. Nah, upayanya di sini sebagai guru ini adalah yang perlu dievaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan di sini adalah melalui ujian tertulis, proyek, presentasi. Terus yang kedua, evaluasi dan langkah selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif pada murid yang berkaitan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Siap. Oke, jadi ada umpan balik konstruktif dan ada assessment, di mana yang tadi Bu Asiwi juga ngendika tentang pembelajaran yang berdasar di gaya belajar murid. Jadi tergantung dari murid itu sendiri. Ya, nanti untuk refleksi tindak lanjut ya ke depannya saya akan lebih mendengarkan pandangan siswa, didik, sehingga akan terwujud dinamika kelas yang sebagaimana yang seperti yang disepakati. Kemudian upaya-upaya sebagai tindak lanjutnya adalah mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Jadi intinya harus mendengarkan, membuka telinga kita untuk mendengarkan orang lain untuk memberikan masukan. Tujuan tindak lanjutnya adalah yang pertama meningkatkan motivasi dan pemahaman pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang kolaboratif dan komunikatif untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Kemudian, melakukan pembelajaran yang berfokus pada target perilaku yang telah saya pilih sebelumnya, sekaligus menjadi sebuah praktik baik yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian meminta umpan balik secara terbuka dari peserta didik guna untuk memahami apa yang akan diperbaiki selanjutnya. Jadi intinya nanti kita juga akan ngerti bahwa dari panjenengan, dari Bu Ririn, dari Bu Pur, dari Bu Asiwi, dan dari Putri, itu bahwa kita untuk melakukan sebuah pembelajaran berpihak pada murid, panjenengan semua sudah melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Hanya saja memang tidak terfokus, oh ini diferensiasi produk, oh ini diferensiasi konten, oh ini diferensiasi proses. Tapi sebenarnya panjenengan semua itu sudah melakukan. Nah, untuk itu mungkin kedepannya panjenengan sudah refleksi tindak lanjutnya seperti itu, dan semoga nanti pembelajaran kedepannya semakin lebih baik. Dan saya rasa kemarin itu sudah mantap. Pembelajaran berdiferensiasi, dan di situ memang ada beberapa yang menurut saya perlu saya tingkatkan, yaitu ketika di awal, yaitu pembagian kelompok. Mungkin cara saya dalam membagi kelompok lebih baiknya, ini menurut saya ketika saya berrefleksi diri, jadi menggunakan benar-benar membagi siswa berdasarkan kebutuhan siswa, minat siswa atau yang lainnya. Karena kemarin juga kami mengikuti kegiatan Indus Training atau workshop di situ, diberikan banyak ilmu, termasuk salah satunya bagaimana cara membagi kelompok yang berdasarkan entah itu minat, entah itu kebutuhan siswa. Nah, itu yang mungkin belum ada di pembelajaran kami. Nah, nanti ke depan insya Allah itu yang akan kami terapkan.
Jadi dari pembagian kelompok, panjenengan sudah mencari bagaimana sih caranya mengikuti untuk IHT itu. Supervisi tersebut atau observasi kelas tersebut, saya mengangkat tema ungguh itu karena zaman sekarang generasi Z ini unggah-ungguh. Dalam hal ini adalah kemarin saya mengangkat unggah-ungguh tata bahasa, Toto Boso ini tata bahasa Jawa. Itu siswa itu generasi Z ini benar-benar sangat kurang, baik di kelas 10, 11, maupun 12. Kebetulan yang kami angkat kemarin ada kelas 10. Bagaimana siswa itu bisa menerapkan ungguh-ungguh Toto Boso dengan benar, terutama kepada orang tua, kepada guru, maupun di masyarakat dengan orang yang lebih tua. Nah, ini merupakan tantangan bagi saya. Hanya sangat singkat, ketika pembelajaran di kelas itu saya hanya menerangkan bahwa tingkat tutur bahasa. Kemudian yang kedua nanti insya Allah saya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru lah. Pada masyarakat, dan artinya bahwa di masa itu mengembangkan diri untuk ungguh-ungguh dan kurang memaksimalkan karena banyak anak masih belum menggunakan. Ya, hampir semua malah. Oke, terakhir. Ya, kalau dari saya Bu, hanya singkat saja. Karena saya juga menggunakan pembelajaran diferensiasi. Karena Allah akan menggunakan untuk menentukan kelompok. Karena pembelajaran diferensiasi ini kan mengikuti minat dan kebutuhan keberagaman anak, ya. Minatnya mereka suka yang di bagian apa dan sebagainya. Nah, itu tantangan buat saya itu saat pembagian kelompok karena mengikuti ada mungkin tercampur sama yang suka buat video, tercampur dengan anak yang suka membuat artikel seperti itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga tantangan harus dihadapi. Bagaimana cara kita untuk supaya tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu. Mungkin kita harus jeli saja untuk pengamatan yang jeli dalam membagi kelompok setiap siswa. Terus kemudian dalam waktu pelaksanaan itu kadang kan anak generasi Z sekarang itu kan kalau masalah waktu tuh masih belum bisa di manage dengan baik ya Bu ya. Jadi kita memberikan waktu, ayo silakan 20 menit dikerjakan. Bentar Bu, bentar. Nah, seperti itu. Jadi lebih ya tantangannya di waktu juga seperti itu. Karena kemarin saya kan mengkolaborasikan antara artikel yang dirubah menjadi menjadi karya scrapbook itu kan melalui alih wahana ya Bu ya. Nah di situ, jadi pembuatan karya itu membutuhkan waktu kan. Nah anak-anak itu kan kadang kesulitannya di waktu, memanage waktu. Siap. Jadi dari Mbak Tika, diferensiasi dan asesmen diagnosis sudah dilaksanakan. Hanya saja untuk tantangannya atau tentang waktu sama anak yang kadang pembagian kelompoknya kurang kita maksimalkan, seperti yang Mas Raffi tadi juga pembagian kelompok kurang berdasarkan minat dan bakatnya anak, masih pada berdasarkan hanya konvensional. Jadi urut siji urut nah, kemarin kalau nggak salah IHT-nya kita sudah mengarah ke pembagian kelompok yang berdasarkan minat dan bakat.